Hatiku berdiri sedang bersusah. Air matamu berlinang. Saya sebagai rakyat Papua yang selalu hidup di bawah penindasan kolonial negara kesatuan Republik Indonesia. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Insinyur Joko Widodo sedang berupaya untuk menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat kita lihat dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki investasi di Indonesia. RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah suatu konsep baru yang diterapkan dalam hukum peraturan undang-undang di Indonesia, yang disebut juga sebagai Undang-Undang Sapu Jagat karena dapat menyapu beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Jadi kata Omnibus Law berasal dari kata omnis yang artinya semua dan law hukum. Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang salah satunya adalah ketenagakerjaan. Dalam klaster ketenagakerjaan dileburkan menjadi 3. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ketiganya dileburkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa adanya tumpang tindih. Dalam pembentukan RUU Omnibus Law menuai banyak kontroversi antara pro dan kontra. Baik karena RUU ini dianggap dapat merugikan rakyat dikarenakan kecacatan dalam proses pembentukan maupun peningkatan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan tingkat investasi melalui penggerusan dan memotong beberapa aturan ketat mengenai investasi atau investor yang masuk ke Indonesia. Berikut beberapa RUU Cipta Kerja yang menuai kontroversi. 1. Upah minimum kerja dan bonus sampai 5 kali gaji didapatkan para pekerja dengan syarat tertentu. Bonus sampai 5 kali gaji didapatkan para pekerja ketika sudah bekerja sampai 12 tahun atau lebih. Kedua, peraturan tentang pesangon Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 digantikan dengan istilah baru. 3. Hari kerja dan waktu istirahat. Waktu istirahat ditetapkan 1 hari per minggu. Keempat, dihapuskan sistem upah buruh. Sistem upah buruh seharusnya didapatkan para buruh atau pekerja ketika berhalangan hadir kerja. Kelima, dihapuskannya peraturan ketat bagi tenaga kerja asing. Berkaitan dengan pembentukan RUU Cipta Kerja yang sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada di undang-undang, akan tetapi ada saja yang beranggapan bahwa terdapat kecacatan di dalam prosedur pembuatannya. Sekiranya pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 23 Oktober 2020 setelah disahkannya RUU Cipta Kerja terdapat 5 kali perubahan jumlah halaman yang juga belum bisa diakses oleh masyarakat secara umum.
Kabar terakhir yang didapat dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mendapatkan draft RUU Cipta Kerja dari Sekretaris Negara pada 18 Oktober 2020 dengan halaman sebanyak 1187 halaman. Yang perlu kita simak di sini ialah pada draft yang dapat diakses secara umum yang tertera di dalam website resmi DPR RI pada sebelum sidang paripurna atau rapat paripurna dilakukan, di mana terdapat 905 halaman pada draft RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, karena draft ini belum rampung, maka setelah dilakukannya rapat paripurna, terjadi perubahan jumlah halaman menjadi 1035 halaman. Akan tetapi, beredar informasi di dalam masyarakat pada hari yang sama bahwasanya di dalam draft RUU Cipta Kerja ini halamannya berkurang menjadi 812 halaman. Dan terakhir, informasi yang diberikan draft RUU Cipta Kerja ini kembali bertambah halamannya menjadi 1187 halaman. Dan yang menjadi pertanyaan masyarakat di sini ialah apakah perubahan jumlah halaman ini dan jumlah redaksional di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI dapat mungkin berubah? Sandaran hukum untuk pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana sebuah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pembentukan ketentuan perundang-undangan seharusnya mengacu kepada ketentuan ini. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, bunyi pasal 1 undang-undang ini. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perubahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 16 bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional Prolegnas. Penyusunan Prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Penyusunan Prolegnas ini di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi atau Balik, sedangkan penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang. Materi yang diatur dan terkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini pasal 19 undang-undang itu. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi Prolegnas yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan disebarluaskan ke masyarakat. Setelah pengajuan rancangan undang-undang telah masuk dalam prolegnas yang telah disetujui di rapat paripurna, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebuah rencana peraturan perundang-undangan yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Hal ini tidak berlaku untuk rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang menjadi undang-undang atau Perpu, atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangka dan arah pengaturan. Mengutip dari ketentuan dari materi pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang ini, kemudian konsepsi perancangan undang-undang tersebut harus terlebih dahulu melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Kemudian, usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Untuk materi rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Biasanya usulan rancangan undang-undangannya yang diajukan oleh Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, berhubungan
dengan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Adapun materi muatan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan undang-undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus berisikan materi muatan yang memiliki kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, pendayagunaan, serta kejelasan rumusan yang dapat memberikan kejelasan pada tiap-tiap pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan. Beralih dari tahap penyusunan, tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya adalah tahap pembahasan. Mengutip dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah disebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang itu telah dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi dalam situasi saat itu. Dalam pembahasan rancangan undang-undang hingga disahkan suatu undang-undang oleh Presiden harus melalui 2 tingkat, yaitu tingkat pembicaraan yang dilangsungkan dalam rapat paripurna. Pada pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi atau balek, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dalam pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu salah satunya pengantar musyawarah, dan selanjutnya ada pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini yang bunyi dari pasal 68 ayat 1. Untuk daftar inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau diajukan oleh DPR, dan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD. Selanjutnya sepanjang terkait dengan kewenangan dari DPD tersebut. Kemudian dalam penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh fraksi, DPD, dan Presiden. Pembahasan rancangan undang-undang tingkat kedua atau tingkat terakhir adalah pembahasan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna akan disampaikan terkait dengan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Persetujuan suatu rancangan perundang-undangan dalam rapat paripurna DPR RI mengambil dari musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak tercapai persetujuan dari musyawarah mufakat tersebut, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pembahasan rancangan undang-undang yang gagal mencapai persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPR dalam masa yang sama. Rancangan undang-undang yang belum atau tengah dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Apabila telah tercapai persetujuan dalam rapat paripurna, maka berdasarkan pasal 72 ayat 2 disebutkan bahwa penyampaian rancangan undang-undang untuk disahkan sebagai undang-undang oleh Presiden dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penyampaian ini dilakukan oleh pimpinan DPR yang dalam periode 2019 sampai 2024 ini dijabat oleh Puan Maharani. Sementara itu, berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang P3 mengatur bahwa undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa apabila rancangan undang-undang sebagaimana tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama,
maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Baik, saya akan mengemukakan pendapat saya terkait Omnibus Law. Omnibus Law ini menurut saya merupakan sebuah rancangan yang dibuat untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju di tahun 2045. Omnibus Law merupakan salah satu hal yang dapat mendorong upaya untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas yang kemudian dimudahkan. Omnibus Law juga sangat memiliki peran untuk menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan, perizinan, kemudian kemudahan persyaratan dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di Indonesia. Salah satu fokus dari Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi kurang lebih 7 juta penganggur yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Omnibus Law diyakini memiliki dampak positif bagi pengembangan properti. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga dipercaya dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan keterlambatan ekonomi global. Selain itu, untuk tetap meningkatkan dan menggunakan kualitas tenaga kerja Indonesia, maka Omnibus Law memiliki peraturan bahwa penggunaan TKA itu atau tenaga kerja asing dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri atau TKI. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing. Nah, dengan kondisi tersebut diharap dapat meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negaranya sendiri, dan mereka juga diharapkan ikut berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang maju di tahun 2045 dengan mewujudkan yang pertama ada Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua perekonomian Indonesia masih paling besar ekonomi dunia, yang ketiga Indonesia telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan mendekati 0%. Dan yang paling utama adalah menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga menurut saya Omnibus Law ini sangat memiliki peran yang besar terhadap kemajuan negara Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang pertama yaitu membuat lapangan pekerjaannya untuk masyarakat dan akan mengurangi tingkat pengangguran yang selama ini menjadi masalah utama di Indonesia. Yang kedua, membantu pendapatan negara yang selama ini atau selama pandemi ini sudah mengeluarkan keuangan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga kita perlu pendapatan dari sektor investor yang nantinya mereka menginvestasi di Indonesia sehingga tidak akan terjadi resesi ekonomi dan akan menambah pendapatan ekonomi Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah, dan pasti karena ada penerapan NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penggunaan sistem elektronik. Debirokratisasi bermakna tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong digitalisasi pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan perizinan terpadu yang dimaksud di sini adalah satu pintu atau disebut PTSP di pemerintah daerah BKPM pada tahun 2016. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0 ini. Debirokratisasi dan digitalisasi mendorong munculnya usaha baru dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Investasi akan meningkat karena iklim usaha yang bagus di Indonesia. Debirokratisasi dilakukan dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan.
optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu atau yang disebut dengan PTSP, serta pelayanan perizinan melalui sistem elektronik. Penegakan hukum dan kepastian usaha dilakukan melalui penyelesaian permasalahan, regulasi, dan birokrasi. UU Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dalam perizinan. UU Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 bab 3. Tingkat resiko adalah potensi terjadi bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Untuk bisnis beresiko rendah, perizinan usaha hanya cukup dengan nomor induk berusaha atau NIB. Bisnis beresiko menengah, izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar, sedangkan yang beresiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Pada pasal berikutnya menyebutkan penghapusan izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang, kemudahan integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha. Analisis mengenai dampak lingkungan oleh AMDAL hanya untuk kegiatan usaha beresiko tinggi terhadap lingkungan. UU Ciptaker juga menghapus syarat investasi yang ada dalam UU Sektor dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden, Daftar Prioritas Investasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan poin utama dari UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan perizinan. Carut-marut perizinan yang selama ini dikeluhkan pengusaha bisa dibenahi dengan adanya UU ini. Oleh karena itu, kemudahan-kemudahan mengenai perizinan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dirasa penting dalam mendorong para pengusaha merintis dan mengembangkan usahanya. Saya akan menjelaskan manfaat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, jaminan korban PHK. Undang-Undang Cipta Kerja diklaim bisa melindungi pekerja korban PHK melalui program yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Yang kedua, hak cuti haid dan hamil tidak hilang. Hak cuti haid dan hamil tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga, sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membantu pelaku usaha UMKM dalam hal sertifikasi halal. Pengurusannya juga akan diperluas dengan melibatkan organisasi masyarakat Islam dan perguruan tinggi. Yang keempat, kemudahan mendirikan koperasi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kini koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah. Yang kelima, percepatan membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Menurut Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah akan mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MPR. Dan yang terakhir, penyediaan lahan lewat bank tanah. Pemerintah melalui undang-undang ini juga akan membentuk bank tanah. Nantinya bank tanah akan mendistribusikan tanah untuk keperluan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya lulusan setiap tahunnya dan banyaknya pengangguran di Indonesia serta lulusan pendidikan yang kebanyakan SMA ke bawah. Yang kedua adalah semakin merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan pungutan liar atau pungli. Yang ketiga adalah perizinan pembangunan UMKM dan perizinan pembangunan usaha yang sangat rumit. Yang keempat adalah banyaknya sistem PHK yang terjadi dalam buruh di Indonesia, sehingga kebanyakan buruh di Indonesia itu dipecat dan disewenang-wenang oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Contoh kasus UU Cipta Kerja pada masa pandemi adalah banyak perusahaan asing yang keluar dari Cina membuat dan mendapatkan limpahan investasi asing besar-besaran dengan nilai yang banyak. Jika perusahaan itu jadi menaruh investasi, maka ribuan tenaga kerja kita akan terserap dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang dari dahulu menjadi masalah yang sudah cukup lama di Indonesia. Seharusnya kita bisa sadar diri dan perusahaan yang menginvestasi di Indonesia menyerap tenaga pekerja dari Indonesia. Tetapi pekerja Indonesia ini kurang disiplin. Dari dulu pekerja atau buruh sudah banyak yang malas dan
sering banyak menggunakan hak cuti, tetapi pekerja ini banyak maunya. Sebagai contoh, setiap May Day, pekerja buruh melakukan demo dan meminta untuk menaikkan gaji. Jadi wajar saja jika di UU Cipta Kerja ini sistem upah yang mengatur adalah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kontra pada Undang-Undang Omnibus Law, yaitu mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang Ciptaker yang dinilai terburu-buru dan tertutup. Pertama, pengesahan lebih cepat 3 hari dari yang dijadwalkan. Dalam perumusan rancangan Undang-Undang Ciptaker ini, pemerintah terlalu terburu-buru dalam pengesahannya, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana 3 hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan. Dan juga pengesahan tersebut dilakukan di tengah-tengah gencarnya pandemi saat ini. Yang kedua yaitu perancangan undang-undang tidak transparan dan banyak pasal yang dinilai merugikan buruh atau pekerja. Pemerintah dalam perumusan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak transparan karena dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak melibatkan kalangan serikat pekerja. Padahal pelibatan stakeholder dalam proses pembuatan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini disebutkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa perlu adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, baik lisan maupun tertulis, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut terdiri dari banyaknya pasal yang merugikan buruh atau pekerja dan harus direvisi. Salah satu contohnya yaitu pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 89. Oleh sebab itu, agar rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berjalan dengan optimal, maka langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam perancangan undang-undang tersebut agar lebih efektif, yakni dengan pertama, DPR dan pemerintah seharusnya melibatkan publik dan bersifat transparan. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab Omnibus Law memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat untuk menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait, dan transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan Undang-Undang Ciptaker ini. Yang kedua, penyusunan harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci. Dan yang terakhir, seharusnya melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta mereview kembali setelah disahkan, terutama dalam menilai dampak yang timbul dari undang-undang yang disahkan. Saya akan menjelaskan tentang kontra pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pada Omnibus Law ini cenderung hanya memfokuskan ke pemerintah pusat saja daripada pemerintah daerah. Bisa kita lihat dari beberapa alasan. Pertama, sejak proses pengusulan hingga pengesahan sangat terbatas dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan terkesan terburu-buru. Otoritas daerah termasuk yang tidak diikutsertakan oleh Presiden dan DPR saat pengesahan undang-undang ini. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja secara signifikan mengubah peran dan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam sisi kewenangan. Pada tanggal 5 Oktober 2020, hari di mana naskah yang berjumlah 905 halaman diketok palu oleh DPR. Ada beberapa hal krusial yang patut menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti pasal 19 yang memangkas Pemda dalam hal tata ruang, Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan kewenangan pemerintah pusat. Pasal ini di mana mengubah aturan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Keluarnya RUU itu menciptakan konsekuensi dari pembatasan peran dan wewenang Pemda, ialah penurunan pendapatan anggaran daerah yang menyebabkan Pemda tidak bisa mendapat retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kontra Omnibus Law terhadap tidak memperhatikan lingkungan.
Poin pertama yaitu izin lingkungan untuk perusahaan dihapus dan diganti dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah. Terkait izin lingkungan yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam aturan tersebut, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Namun dalam RUU Cipta Kerja ini, pasal tersebut telah dihapus. Izin lingkungan diganti dengan persetujuan lingkungan dalam penyederhanaan perizinan berusaha. Padahal izin lingkungan bisa dijadikan alat kontrol bagi pemerintah untuk mengontrol dampak dan resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Jika pasal ini dihapus, maka pemerintah bisa kehilangan alat kontrolnya sehingga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum. Poin kedua yaitu tidak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat. Pemerintah menekankan bahwa Omnibus Law diperlukan untuk menarik investasi sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja. Dengan investasi akan semakin banyak pabrik yang berproduksi, semakin banyak pula limbah yang dapat merusak lingkungan. Pabrik pun tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja, jadi tidak seimbang dengan dampak kerusakan yang ada. Yang ketiga, aktivis atau pengamat atau ahli lingkungan tidak lagi terlibat dalam penyusunan AMDAL. Pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan pelaksanaan dihapus. Keterlibatan masyarakat yang semula meliputi masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan hidup sekarang hanya dibatasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung. Dampak buruknya akan terjadi kerusakan yang menyebabkan penurunan kualitas hidup. Saya akan menjelaskan tentang kontra Omnibus Law mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang mengancam pekerja Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan tentang tenaga kerja asing diatur pada bagian kedua Telapak Ketenagakerjaan. Perubahan tampak pada pasal 42 ayat 1. Di undang-undang sebelumnya, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang sedangkan pada bilet yang baru, izin tertulis hanya diganti dengan rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapus 3 pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tenaga kerja asing. Pasal yang dihapus diantaranya: pertama, pasal 43 mengatur tentang kewajiban pemberi kerja memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang ditunjuk. Kedua, pasal 44 mengatur ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi pekerja asing. Ketiga, pasal 46 mengatur soal larangan TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira Adi Negara, menilai TKA terlampau memperoleh prioritas berlebih dari pemerintah. Jika tenaga kerja asing mendapatkan prioritas lebih, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terhempit dalam memperoleh kesempatan kerja. Terlebih lagi, TKA di Indonesia biasanya memiliki posisi yang lebih baik dibanding UMT itu sendiri. Saya akan menjelaskan kontra Omnibus Law terhadap hak asasi manusia, terutama bagi para pekerja. Yang pertama, pekerja terancam tidak mendapatkan pesangon. Hal ini dikarenakan pasal 81 poin 51 sampai 55 di UU Ciptaker menghapus pasal 162 sampai 166 di dalam UU Ketenagakerjaan terkait pemberian pesangon, baik itu pemberian pesangon untuk orang yang pekerja yang mengundurkan diri, perusahaan yang valid atau perusahaan yang rugi ataupun pekerja yang meninggal dunia. Terancamnya penghapusan pesangon ini merupakan sebuah ketidakadilan karena pekerja yang sudah mengabdikan waktunya di sebuah perusahaan tidak mendapat apa-apa atas jerih payahnya. Selanjutnya, UU Omnibus Law ini menambah waktu lembur. Hal ini tertuang dalam
UU Cipta Kerja pasal 81 poin 22 yang mengubah UU Ketenagakerjaan tentang waktu lembur, tepatnya itu pada pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan sebanyak 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam waktu seminggu. Namun dalam UU Cipta Kerja, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Nah, padahal pekerja itu bukanlah sebuah mesin yang harus bekerja terus-menerus. Pekerja itu butuh waktu istirahat sejenak. Poin yang ketiga adalah tentang sistem pembagian upah, yaitu tertuang dalam pasal 88 ayat 1 UU Cipta Kerja yang mengatakan bahwa upah didasarkan atas satuan waktu. Nah, padahal ini merugikan pekerja yang melakukan cuti karena gaji tidak lagi diberikan 1 bulan, melainkan berdasarkan hasil. Lalu yang kedua ini menghapus pasal 91 di UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Penghapusan pasal ini memungkinkan adanya tindak semena-mena dari para pengusaha terhadap upah minimum. Kemungkinan besar pengusaha akan memberikan upah lebih rendah karena tidak ada undang-undang yang mengikat dalam hal pemberian upah. Dari ketiga poin di atas membuktikan bahwa Omnibus Law sangat menguntungkan bagi para kalangan ke atas dan bagi para orang-orang yang memiliki jabatan tertentu. Sementara pekerja atau buruh dirugikan karena hak-hak asasi manusianya sulit teraih. Dan ini membuktikan adanya dinding pembatas antara kalangan bawah dan kalangan atas yang semakin terasa nyata. Pandangan kontra Omnibus Law selanjutnya yaitu Omnibus Law dapat membuka celah lebar untuk tindak pidana korupsi. Sebagaimana termaktub dalam pasal 3, tujuan pembentukan Omnibus Law ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan bahwa investasi di Indonesia berada dalam keadaan baik-baik saja atau tidak sedang berada dalam masalah. Pertumbuhan tahunan investasi di Indonesia bahkan lebih tinggi dari Cina, Malaysia, Thailand, dan berada 1 langkah di bawah Vietnam. Peranan investasi terhadap produk domestik bruto di Indonesia bahkan tertinggi sepanjang sejarah di era Pak Jokowi ini. Pada kuartal 2 tahun 2020, sumbangannya terhadap PDB sebesar 30,61% setelah konsumsi rumah tangga sebagaimana data yang telah terlampir di samping. Indonesia juga bahkan tertinggi di ASEAN investasi terhadap PDB-nya, yaitu dilihat dari indikator tingginya skor Incremental Capital Output Ratio atau ICOR, yaitu dengan skor 6,5. Skor ini bahkan tertinggi di era-era sebelumnya, sehingga tujuan penyusunan Omnibus Law untuk meningkatkan investasi dapat dikatakan salah sasaran. Permasalahan terletak pada kualitas investasi, bukan kuantitasnya. Faktor utama buruknya kualitas investasi di Indonesia yaitu banyaknya korupsi. Hasil investasi yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi malah masuk ke kantong-kantong para petinggi-petinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang tentunya ini sangat kontraproduktif terhadap tujuan yang sebenarnya. Penghambat utama investasi di Indonesia adalah korupsi, dan Omnibus Law ini bukanlah solusi yang tepat. Dengan Omnibus Law ini justru tindak pidana korupsi akan terus meningkat. Omnibus Law dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 6,6% hingga 7% dan menciptakan 2,7 juta hingga 3 juta lapangan kerja per tahun. Jika ingin mencapai pertumbuhan investasi sebesar 7% dan bisa menyerap banyak lebih tenaga kerja, Omnibus Law yang banyak kecatatannya ini tidak diperlukan. Penyusunan Omnibus Law ini juga mencerminkan praktik demokrasi Indonesia yang buruk, yang ditandai dengan absennya partisipasi dan pengawasan masyarakat yang tidak digubris. Kekuasaan juga cenderung disalahgunakan dengan menciptakan undang-undang yang prosesnya tidak kredibel dan cenderung tertutup. Omnibus Law adalah undang-undang yang merevisi, mencabut, mengganti, atau menggabungkan undang-undang sebelumnya untuk menyederhanakan regulasi yang terlalu panjang, sehingga dapat memperkuat investasi dan memperkuat perekonomian yang ada di Indonesia. Namun sayangnya penyusunan UU ini terkesan tidak transparan dan pengesahannya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Belum lagi undang-undang ini terlalu banyak melakukan revisi yang tidak diimbangi dengan penjelasan pemerintah mengenai undang-undang ini. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan menjadikan Indonesia naik level menjadi negara yang lebih maju. Tetapi jika dilihat dari banyak
Investasi, apakah investor benar-benar membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran? Investor yang datang ke Indonesia biasanya sudah bermodal dengan teknologi canggih untuk pengoperasian usahanya, yang artinya hanya membutuhkan tenaga kerja dengan kualitas memadai. Sayangnya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum dapat bersaing dengan mereka. Ditambah lagi, hasil dari investasi lebih mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, bukan untuk perusahaan kecil, apalagi untuk para petani. Omnibus Law bukan salah, hanya saja kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, agar dapat menekan angka pengangguran, Indonesia harus meningkatkan keterampilan masyarakat agar dapat bersaing. Sebab, jika banyak investor tapi kualitas masyarakat Indonesia rendah dan mereka menginginkan upah yang tinggi, investor akan pergi meninggalkan negara ini. Pada intinya, yang menjadikan negara Indonesia maju adalah tugas kita semua. Pemerintah memberi perhatian lebih kepada perusahaan kecil dan masyarakat umum juga menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil. Dan yang paling utama adalah kita harus bangun dari masa malas untuk menyusun rencana dengan ide, pengetahuan, dan keterampilan kita untuk menjemput arti maju yang sesungguhnya.